Halo semua, welcome ke channel Mas Ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai guys, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Kali ini kita mau bahas sebuah mobil keluarga yang gede guys. Bisa dibilang mungkin kayak Alphard ya. Tapi ini bukan Alphard. Ini bisa dibilang harganya itu setengahnya dari harganya Alphard second guys. Tapi mobil ini nyaman, punya tenaga yang lebih besar, punya dimensi yang lebih besar. Dan ini bermesin diesel. Jadi kali ini kita mau bahas sebuah mobil yang dulu pernah populer. Bahkan sekarang untuk secondnya juga masih populer. Buat ya, teman-teman yang suka nyari mobil lega buat keluarga, atau juga teman-teman yang bikin sebuah camper van. Ini adalah Hyundai H1 atau H1 diesel tahun 2011. Jadi ini adalah Hyundai H1. Ya, memang Hyundai H1 ini masuk ke Indonesia itu ada beberapa varian ya. Kalau ini kan ini varian XG. Kalau yang paling tingginya adalah varian yang Royal. Dan ada varian BPJS-nya guys. Namanya Hyundai Starek. Nah untuk Hyundai Starek ini dulu itu juga populer digunakan untuk mobil-mobil travel. Karena dia 4 baris, mesinnya diesel. Mesinnya juga cukup bandel, jadi bisa dibilang lebih irit bahan bakar. Bahkan untuk Hyundai Starek itu, Mas Ban pernah ngobrol-ngobrol gitu ya, orang yang pakai Starek gitu, itu rata-rata minumnya adalah biosolar atau solar subsidi. Dan mobilnya nggak ada masalah. Jadi mobilnya juga bisa dibilang mesinnya itu masih bandel. Dan juga ada Hyundai untuk H1 yang bermesin bensin 2000 cc. Kalau kita dari depan sebenarnya mau mesin bensin atau diesel sih hampir sama. Kecuali balik lagi ke tipe ya. Kalau teman-teman yang tipe yang paling standar, terus tipe yang SG ini, atau tipe yang Royal. Memang ada perbedaan di bentuk muka. Kalau yang Royal seperti ada tambahan di body kit, jadi terlihatnya lebih sporty. Sebenarnya untuk yang tipe SG ini sudah komplit. Cuma ada sedikit perbedaan aja mungkin di bagian interiornya. Kalau dari lampu, seingat Mas Ban, untuk yang tipe Royal pun lampunya masih sama seperti ini. Dia lampunya HID. Jadi memang lampunya itu belum proyektor. Ya cuman karena umur ya, biasa. Mungkin agak memudar ya, agak buram. Tapi biasanya sih kalau lampu-lampu gini, kalau teman-teman nyari agak buram ini gampang guys. Tinggal dicuci aja ke tukang lampu, bening lagi. Kurang bening, tinggal online aja di Shopee, beli yang baru. Sisanya sama, dan ini memang masih full bohlam karena ini adalah mobil 2011. Dan di sini juga udah ada fog lamp-nya. Dan belum ada sensor parkir depan. Yang membedakan itu, kalau Alphard ya kan tahun tua sekalipun dia ada sensor parkir depan 4 titik. Sekarang kita lihat mesinnya. Tapi memang mobil ini cocok banget guys sebagai mobil substitusinya Alphard. Walaupun ini adalah mobil yang berbeda, tapi kalau ini dijadikan substitusi Alphard, kita juga mendapatkan pengalaman berbeda. Terutama yang diesel ini. Ini mesin dieselnya udah CRDI 16 valve 2500 cc turbo. Bayangin, turbo diesel. Tenaga ini cc-nya 2500 cc. Tenaganya 168 PS. Bayangin mobil Toyota Fortuner VNT nih, yang VNT ya. VNT itu kan keluar di 2013 up. Itu tenaganya cuma 140-an PS. Kalau VNT kalau dieselnya Toyota yang tahun 2011 yang belum VNT, itu cuma 100 lebih dikit doang guys powernya. Jadi ini powernya ini besar sekali. Makanya mobil ini kalau teman-teman geber di tol larinya kenceng masih kuat guys. Asal nyalinya kuat. Dan ini adalah yang tipe
A1 ya. Jadi memang kalau untuk mesinnya Starek itu ada A1 dan A2. A2 itu yang sudah facelift, biasanya itu ya 2013 ke atas. Sekilas nggak ada banyak perbedaan. Yang membedakan adalah kalau kita lihat dari kipasnya. Kalau kipasnya untuk yang A1 yang 2013 ke bawah itu masih nyambung ke mesin kayak Kijang Innova. Jadi ada Visco fan-nya. Kalau yang 2013 ke atas dia fan-nya itu udah full elektrik, jadi nggak nyambung ke mesin. Biasanya yang namanya mobil-mobil diesel Toyota atau diesel-diesel Jepang lainnya itu menggunakan timing belt, ya kan? Yang mana timing belt itu kalau putus, karena Mas Bro pernah punya saudara punya Kijang Innova diesel, timing beltnya putus, kelar guys, klepnya bengkok, ya kan? Pistonnya kena, bahkan camshaftnya patah guys. Bahkan rumah yang dudukan camshaftnya itu, yang buat ngikat camshaftnya juga patah. Ini Mas Bar pernah lihat mesin ini dibongkar waktu lagi main ke sebuah bengkel, timing chain. Dia sudah timing chain, jadi bahkan rantainya itu gede banget gitu. Jadi lebih aman gitu kan. Karena kalau timing chain kalau mau putus dia permisi dulu, alias berisik biasanya. Kalau timing belt, dia mau putus sekalipun nggak ada suaranya, tahu-tahu putus saja. Nggak enak kan? Hubungan nggak ada komunikasi, tiba-tiba putus. Sekarang kalau kita lihat dari samping, ini secara dimensi juga memang mobil ini sedikit lebih panjang dibandingkan dengan Alphard. Ini mobilnya ini cukup panjang guys. Ini mobilnya lebih dari 5,2 meter. Untuk velgnya dia udah velg ring 18. 235 55 ring 18. Jadi ini bannya dipertahankan cukup tebal untuk menunjang kenyamanan. Untuk handle pintu ini semua warna bodi ya. Ya karena memang untuk yang SG ini kan kelasnya di bawah Royal. Jadi nggak terlalu banyak ornamen chrome yang membuat mobil ini terlihat lebih mewah. Cuman di sini udah ada set body molding yang dikombinasikan sama chrome. Cuman karena usia jadi chrome-nya udah nggak berkilau lagi. Untuk pengereman depan belakang dia udah rem cakram. Hanya saja kalau kita dari bagian samping guys, pintunya masih manual. Yang pintunya udah otomatis itu hanya tipe yang Royal. Itu pun sebelah kiri doang. Sebelah kanannya belum. Ada plus minus sih. Yap. Minusnya nggak kelihatan eksklusif, nggak kelihatan mewah, ya kan. Terus kita butuh effort. Tapi plusnya nggak ada komponen elektronik kalau rusak, jadi nggak repot. Begitu ditutup, otomatis guys. Nggak ada yang dia nggak otomatis, dia cuma meluncur karena ada gaya gravitasi bumi. Oke, sekarang kita ke bagian belakang. Ya, ini bagian belakangnya juga lega. Kalau yang SG dia udah ada spoiler. Dan sebenarnya dia udah ada kamera mundur. Untuk head unit yang asli. Karena ini head unitnya udah diganti, jadi memang kamera mundurnya nggak connect ya ke head unit yang baru. Mungkin kalau teman-teman ganti head unit bisa ditambahin lagi kamera mundur di sini. Karena kamera mundur aslinya itu ada di sebelah atas. Terus udah dari wiper, rear defogger, dan ada sensor parkir belakang 4 titik. Nah di belakang ini udah ada sensor parkir nih, kayak Alphard. Terus di bagian belakangnya juga di sini ada tambahan ini ya, kayak body molding di bagian bawah biar kelihatan lebih mewah untuk yang tipe XG. Sekarang kita buka guys. Kalau Alphard yang Gen 1, Gen 2 juga sama ya. Belum power tailgate. Jadi dia kalau kebuka cuman karena gas spring aja. Bagasinya ini luas banget. Luas banget guys. Dan di bawahnya ini nggak bisa dibuka ya. Ini udah menyatu nih untuk karpetnya. Paling di sini ini baut buat nurunin ban serep karena ban serepnya dia ada di kolong. Sama kayak Alphard dia ban serepnya ada di kolong. Terus ini relnya jadi dia bisa mundur sampai sini nih. Kalau bangku baris ketiganya pengen paling mundur dia bisa mundur sampai sini sehingga kita masih tetap aja masih dapat ruang bagasi yang cukup luas. Simple. Terus di sini, nah ini yang menarik nih. Tuh. Ini ada tempat buat ngisi air wiper. Oh ini sensor parkir belakang.
yang bunyi tit 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 tit. Tapi kenapa ada logo bensin ya di sini ya? Gua kira ini tempat bensin. Mungkin ini kali ya, jalur untuk pengisian bensin. Oke. Kalau Starex dia ada tambahan satu lagi baku di bagian paling belakang. Jadi dia ada 4 baris. Oke, sekarang kita ke bagian interior yuk. Oke, kita lihat bagian interiornya. Ini untuk jok semuanya belum elektrik ya. Jadi memang belum ada yang elektrik untuk tipe SG ini. Ini sih interiornya cukup mewah ya, yang amazing ya untuk tipe SG ini. Ini udah kulit loh. Dan kulit asli ini guys. Ini bukan semi kulit. Ini real kulit. Dan kulitnya itu sebenarnya cukup tebal. Cuman biasanya permasalahannya kalau mobil udah agak berumur, biasanya di sudut-sudutnya ini ada yang mulai retak atau sobek. Tapi dari sobekannya itu kita bisa ngeliat bahwa kulitnya itu memang benar-benar tebal. Terus kalau sobek gimana mas? Itu bisa diganti kok ke sebagian. Kalau teman-teman ketemu tukang jok yang jago gitu, dia bisa cuman ganti bagian yang sobeknya doang. Dengan warna yang hampir mirip lah. Atau kalau ada yang mirip kan lebih bagus lagi. Jadi kulit kita masih bagus. Dan biasanya itu kan yang jelek itu yang bersentuhan dengan kita dudukin gitu ya. Biasanya di bagian bawah. Dan terutama di pojok. Tapi ini kulit asli dan tebel loh. Oke, kita masuk. Walaupun di luar ini secara dimensi bisa dibilang ini segede Alphard. Tapi memang kalau dari dalam untuk ruang kabin nggak segede Alphard. Kenapa? Karena dia punya lantainya ini cukup tinggi. Jadi kita naiknya juga cukup tinggi. Untungnya sih ada pegangan ya. Nah, yang membuat Alphard terlihat lebih lega. Kenapa? Karena Alphard itu dia punya ground clearance lebih rendah, udah kayak sedan. Terus dia juga punya lantai juga lebih rendah. Jadi punya ruang yang lebih tinggi. Itu yang bikin Alphard terlihat lebih luas. Kita hidupin dulu aja guys, biar adem. Wow. Mesin diesel. Tapi jangan khawatir, ini dieselnya halus. Beberapa pengguna Hyundai H1 juga banyak juga kok yang mesin dieselnya diisi sama biosolar. So kalau diisi biosolar sebenarnya sih teman-teman bikin lagi itu full pump ya, full filter. Jadi full filternya itu dibikin double gitu. Jadi ada 2 full filter. Yang mana yang filter paling depan itu harus lebih sering diganti. Kayak gitu. Jadi supaya solarnya juga lebih bersih. Dan yang kedua mungkin dirutinin juga kali ya, beberapa kilometer gitu, mungkin per 30.000 atau 40.000 kilometer. Kalau bisa injektornya juga di purging. Jadi biar kotoran-kotorannya juga keluar. Oke. Balik lagi ke interior. Kalau di Alphard itu di tengah adalah glove box gitu ya, tempat buat nyimpen barang atau segala macam. Kalau ini dia bisa jadi glove box kalau lagi di toko kayak gini, udah ada cup holdernya. Tapi bisa jadi bangku tambahan. Ini kalau teman-teman punya anak kecil masih nyaman loh duduk di sini. Jadi bisa bertiga. At least mobil ini tuh bisa muat 9 orang duduk. Tapi kalau lagi nggak ada anak kecil, tinggal diturunin. Udah jadi glove box. Sisanya untuk airbag, ini airbagnya ada 2. Terus di sini juga ada laci penyimpanan atas bawah ya. Yang atas saja lebih kecil, kalau yang bawah lebih lega dikit. Udah simple. Terus simple, motif kayunya juga sederhana doang, sedikit. Sisanya ini adalah motif abu-abu. Ya nggak. Ini untuk tuas transmisinya dia ada di sini. Ini untuk lampu, ini untuk pengaturan AC dan belum digital untuk AC-nya. Tapi untuk arah pengaturan semburan AC-nya ini cukup banyak. Nah, untuk rear control, ini untuk kipas AC belakang juga bisa dikontrol dari sebelah sini. Gitu, simple banget guys. Simple banget. Terus, nah untuk materialnya, ini kelihatannya kayaknya sederhana aja ya. Tapi kalau ini kan hard plastik, ini soft touch material. Ini lu lihat nih tuh, material lembut guys. Oh iya benar. Material lembut loh. Keren ya. Keren banget. Keren banget. Sun visor belum ada, harusnya ada lampu, tapi mungkin lampunya udah putus ya. Ini harusnya ada lampu di bagian atas. Di sebelah sini juga. Nah, lampunya masih nyala kalau yang ini.
dia udah ada lampunya. Terus di sini ada tempat kacamata, ada kacamatanya, berarti bener. Kalau tempat kacamata dibuka ada duitnya, itu lebih bener lagi. Wih, duit. Terus di sini ada lampu. Mewah sih guys, ya. Nah ini untuk head unitnya ini udah nggak standar, tapi dia double din biasa. Jadi kalau teman-teman mau ganti sih lebih enak gitu. Kalau Alphard kayak misalnya yang ASG atau premium kan kalau mau ganti head unit kan harus menyesuaikan juga kan. Kalau head unit yang nggak support kan sayang. Dia punya speaker yang segitu banyak bisa nggak main gitu. Atau apalagi yang masaknya juga nggak jago gitu. Repot. Kalau yang biasa-biasa aja kan tinggal ganti copot head unit. Mau suara lebih gampang, mau lebih enak, tinggal ditambahin power. Kelar urusan. Kalau lihat dari door trimnya, ini hard plastik semua. Tapi di sini dilapis kulit ya. Model kerut jadi kelihatannya mewah. Udah. Ini untuk buka bahan bakar. Ini buat naruh barang atau sesuatu gitu. Ini bottle holder. Nah ini karburator cylinder. Ada serangga. Simple ya. Ini untuk pengaturan lampu, ketinggian lampu, manual leveling. Ini fog lamp. Bahkan untuk speedometernya juga simple banget guys. Nggak ada multi information display atau apapun gitu. Cuman odometer sama trip meter. Udah selesai. Set. Kesenggol guys. Di bagian setirnya juga dia belum ada steering switch-nya. Simple banget ya. Nggak ada tombol apapun. Terus ini wheel steering belum teleskopik. Wheel steeringnya juga cuma segini doang. Ya ilah. Dikit banget sih. Tau nggak yang lebih simpel lagi apa? Pengaturan power window. Ini cuma di depan doang. Power window belakangnya di mana? Nggak ada. Kalau Alphard itu kan all auto. Semua kaca itu auto. Kalau ini kaca belakang nggak power window dan nggak bisa dibuka. Nanti kita lihat ke belakang. Come on. Oke. Kita lihat interiornya. Nah, ini naiknya agak tinggi nih. Jadi kalau mobil-mobil gini yang naiknya tinggi itu H1 sama Delica. Kalau kayak Serena, Foxy, Navwan, Alphard itu naiknya nggak terlalu tinggi. Elgrand juga naiknya nggak terlalu tinggi. Karena sebagian besar dari mereka tuh platformnya memang menggunakan platform sedan, makanya mobilnya juga ceper. Makanya itu sampai gue juga pernah nabrak batu ya, nggak kelihatan, saking cepernya mobil. Jadi feelingnya itu udah kayak feeling bawa sedan. Jadi kita tinggal naik, dan kebetulan ini adalah tipe yang XG, jadi untuk joknya dia belum pilot seat. Kalau teman-teman cari yang Royal itu udah kayak Alphard guys, pilot seat. Bahkan yang 2013 ke atas itu pilot seatnya juga udah elektrik. Jadi ada pencetan-pencetannya. Jadi ada tempat kakinya. Wah, udah kayak Alphard lah. Kalau ini bisa dibilang semi captain seat. Pada saat posisi seperti ini adalah sebuah captain seat. Tuh, ya kan? Ya kurang lebih kayak gitu. Nih gue naik ya. Nah ini udah kayak captain seat. Nih di bagian bawahnya, wow. Ini enak, kaki bisa masuk secara nyaman, sebenarnya enak. Bawaan standarnya sebenarnya dia udah ada ini guys, ada roof monitor. Cuma biasanya memang kalau ini kan namanya mobil udah agak lama ya, kadang-kadang ini roof monitornya perlu jajan dikit aja supaya bisa berfungsi lagi. Terus ini untuk pengaturan AC-nya. Nah karena ini masih tipe puter. Beda sama Alphard yang pengaturan AC belakangnya dia udah digital. Jadi simple banget. Kalau kayak ini nih tambahan ya, karena bawaannya dia nggak ada headrest monitor, cuman ada roof monitor. Simple banget, tapi dia punya lantai ini rata guys, nggak ada cekungan apapun. Sama kayak Alphard. Agak aneh di sini nih guys. Pada saat kita tutup pintu, ya ini pintunya kan manual. Sudah pintunya manual, pintunya besar, pintunya berat. Nah ini suka patah nih handle-nya nih. Tapi jangan khawatir, selama masih ada yang jual, jangan khawatir. Dan ini juga partnya
nggak mahal-mahal banget gitu. Kacanya mati guys, ini nggak bisa dibuka. Kecuali yang Royal, dia bisa dibuka tapi digeser. Jadi cuma sekotak ini doang digeser gitu. Kayak tiketnya mirip-mirip VW Caravelle, mirip-mirip Evalia. Cuman sekotak doang gini yang bisa digeser. Kalau ini nggak bisa, mati. Makanya mobil ini AC-nya jangan sampai rusak. Karena kalau AC-nya rusak, ini kaca tengah nggak bisa dibuka. Repot. Tapi pada saat kita misalnya butuh mengangkut orang tambahan gitu ya, ini tinggal ditekuk aja. Ini mundurin dikit guys. Sorry, ini majuin dikit. Biar kalau ditekuk nggak nabrak. Terus ini ditekuk guys. Tuh, bisa nambah satu orang lagi. Jadi di sini bisa bertiga. Lega kan? Dia lebih lega dibandingkan Alphard. Saat nggak ada orang, ini tinggal ditekuk. Mekanisme ini sama kayak jok yang paling belakang. Terus di sini juga nggak ada power outlet, nggak ada apa-apa ya. Tuh, nggak ada power outlet, nggak ada apa-apa. Simple banget. Nah, sekarang gua duduk di bangku yang baris ketiga nih guys. Nih, teman-teman lihat. Ini masuknya juga lega sebenarnya sih ke sini. Nah, ini headrestnya udah mulai sangat sedikit nih kalau di belakang. Tinggal sedikit. Kalau Alphard kan sampai paling belakang juga headrestnya tuh lega banget gitu. Nah, di sini juga bisa muat 3 orang, masih nyaman. Kalau misalnya kurang, dia bisa mundur masih jauh guys. Tuh, bisa mundur banget. Karena kan tadi relnya masih panjang kan, jadi bisa lega banget. Terus pada saat cuman berdua, sama, ya, ini bisa ditekuk juga. Jadi di sini juga seperti captain seat, walaupun belum pilot seat. Pada saat bertiga, tekuk lagi. Nah, terbuka dia, bisa bertiga. Simple aja. Simple guys. Tapi yang pasti ini sebagai mobil alternatif kalau teman-teman mau nyari mobil semewah Alphard, selega Alphard, tapi diesel. Karena kita cobain aja yuk mobilnya. Oke, kita cobain guys mobilnya guys. Ini transmisi Matic, ya nggak? Sebenarnya Matic ini bisa dibilang cukup bandel guys untuk Hyundai ini, Hyundai H1 ini. Tapi balik lagi ya ke perawatan sama cara pemakaian pemilik sebelumnya. Ini kita nggak injek gas aja nih, ini gua rem. Kita lepas. Gripingnya bagus. Iya, nggak nginjek gas ini larinya tuh lumayan kencang. Mobil ini diesel, suaranya halus. Jadi suara mesin dieselnya itu bener-bener sedikit sekali yang masuk ke dalam gitu. Jadi kita tetap tidak merasakan berisiknya mesin diesel. Tapi memang mesin dieselnya Hyundai ini mirip-mirip mesin dieselnya Amerika gitu ya, Eropa. Bunyinya itu lebih halus guys. Ini kekedapan kabinnya juga bagus, enak ya enggak. Posisi menyetirnya sih cukup nyaman ya. Nah, yang Mas Ban suka lagi, ini mumpung lagi kosong ya, biar ini abang-abang depan agak jauh dikit. Bismillah dulu Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tarikannya dieselnya itu memang diesel tuh tarikan bawahnya naik dulu. Nah, begitu udah di atas dia baru enak. Dan tadi kita cobain juga pas ngebut itu, perpindahan giginya juga masih halus ya guys. Tuh, deh, perpindahan giginya masih halus dan tidak jeduk gitu. Sekarang kita putar balik guys. Ini katanya turning radiusnya cukup bagus loh. Coba, dapat nggak? Ya. Aduh, ragu-ragu guys. Gua ragu-ragu. Daripada bumper orang kena ya nggak? Mending kita mundur dikit. Jadi isinya gimana Mas? Gagal? Nggak gagal juga. Soalnya turning radiusnya cukup lebih pendek dibandingkan dengan Alphard. Jadi cukup
memudahkan kita juga pada saat manuver. Nah, secara overall mobil ini kalau buat lari ya, ini kita nginjek gas nggak perlu dalam-dalam juga dia larinya udah enak. Terus mesinnya solar. Solar kan pasti bahan bakar lebih irit. Apalagi kalau diisi biosolar, wah iritnya double tuh. Tapi ya ini ada yang sedikit bewa bandingannya aja. Sebenarnya bandingannya sih cukup nyaman ya teman-teman. Ini bandingannya cukup nyaman. Cuman kalau dibandingkan dengan Alphard, mungkin kalau Alphard itu dia punya center gravity-nya lebih rendah karena mobilnya itu dia punya lantai juga lebih rendah. Jadi bandingan Alphard itu terasa lebih dewasa guys, terasa ya nyaman. Jadi kalau teman-teman duduk di belakang, ya, itu dipastikan lebih nyaman duduk di Alphard. Tapi kalau di sini duduk di depan nyaman, suspensinya dibilang keras juga enggak, cuman dia sedikit lebih bergoyang. Tapi sih overall sih mobil ini enak loh. Kalau teman-teman mau nyari substitusi dari Toyota Alphard ya, mungkin Mas Ban juga kalau suatu saat udah bosen nih sama Alphard Gen 1, kayaknya gue juga mulai kepikiran tuh nyari Hyundai H1 yang generasi terakhir diesel, Royal. Wah, Karena sensasi dieselnya itu nggak kita dapatin di Alphard. iya benar-benar. Mantap ini, Mantap sih. mantap jiwa. Terus ini juga punya ground clearance lebih tinggi dibandingkan Alphard. Jadi kalau kita ketemu jalan rusak, ya kan ketemu genangan, naik mobil ini sedikit lebih aman. Kebetulan ini mobil yang di-review ini biasa guys. Ini mobil teman Mas Ban. Kalau teman-teman berminat sama mobil yang di-review ini, teman-teman bisa cek aja nomor di deskripsi. Untuk harga, ya tinggal nego langsung guys. Bocoran harganya yang pasti di bawah 200 juta. Terus kalau untuk kondisi mobil yang seril-rilnya, teman-teman bisa test drive. Jadi bisa ngerasain kondisi mobilnya dari A sampai Z. Oke. Kalau mau nyari mobil MPV diesel lega, ya kan, yang harganya juga nggak kegoreng kayak Innova diesel kan udah mahal banget ya nggak? Innova diesel untuk harga-harga 2011 gini udah mendekati 200 juta biasanya. Tapi secara dimensi nggak segede Hyundai H1. Kalau Hyundai H1 kan secara dimensi udah kayak Alphard. Memang mobil ini pasarannya gapnya cukup besar ya. Tapi balik lagi ke kondisi. Yang pasti mobil ini masih dipasarkan di bawah 200 juta guys. Ya nggak? Ya bisa 180, bisa 190, bisa di atas 200, bisa di bawah 200. Semua balik lagi ke kondisi. Oke? Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan tombol loncengnya. Jangan lupa juga follow media sosial Mas Ban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.